melawai. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Pagar bambu sepanjang 30 km yang terbentang di Laut Tangerang, Banten hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Sebagian nelayan menilai keberadaan pagar bambu mengganggu aktivitas nelayan. Namun ada pula yang berpendapat pagar bambu berdampak positif, diantaranya untuk budidaya kerang hijau dan menahan abrasi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Roy Ilman selengkapnya. Saudara, benar sekali bahwa memang pagar bambu yang membentang di perairan Tangerang ini masih menjadi perbincangan, memiliki sisi positif dan negatif. Dan saat ini untuk mengetahui bagaimana adanya dari pagar bambu tersebut, kita sudah bersama dengan perwakilan nelayan Kahot, yaitu Pak Tarsin, untuk mengetahui bagaimana pagar bambu yang membentang 30,18 km di perairan Tangerang ini. Pak Tarsin, bagaimana Pak terkait dengan adanya pagar bambu yang membentang 30,18 km ini, Pak? Ya, kalau menurut saya itu kan cuma hanya patok bambu yang sebagai tanda batas untuk perairan dangkal untuk masyarakat budidaya kerang hijau ya. Ya, sejauh ini manfaatnya banyak lah. Masyarakat kita yang bermata pencarian sebagai nelayan, termasuk kami mewakili dari nelayan dari Kohot juga, yang saya tahu mereka manfaatnya bisa buat mata pencarian tambahan gitu ya. Kalau misalnya melaut hasil tangkapnya lagi kurang, bisa ngambil kerang hijau, karena kita tahu kerang hijau juga sangat populer di masyarakat kita untuk dijadikan masakan seafood ya. Lalu awal permula pembangunan ini seperti apa sih Pak dari pagar bambu ini? Kalau awalnya kita nggak tahu, yang jelas ya itu kan secara masyarakat secara sporadis aja gitu, karena memang bagian dari untuk penanda ya. Mungkin sebagian teman-teman yang ada di nelayan itu, oh ini di sini dangkal karena memang nggak bisa perahu nanti lewat, jangan sampai nanti bolak-balik perahu itu, masa sih kita jatuh pada tempat yang sama. Artinya kan semua penanda. Di satu sisi juga bambu-bambu itu juga buat memecah gelombang juga sih sebenarnya, untuk mencegah terjadinya abrasi yang terlalu besar lagi. Lalu kira-kira Pak, dengan adanya pagar bambu ini, awalnya itu ide dari masyarakat sekitar atau ide dari siapa Pak? Ya kalau bicara ide, ya itu secara tadi saya bilang, menginisiasi sendiri-sendiri aja sih sebenarnya warga masyarakat. Dan ini juga terjadi sudah bertahun-tahun dari dulu juga. Dengan adanya pembangunan seperti ini, berarti dana yang diberikan ini apakah dari masyarakat? Kita tahu bahwa ini swadaya masyarakat ini. Itu swadaya masyarakat aja, sendiri-sendirilah. Mereka kadang-kadang kan masing-masing di daerahnya masing-masing nelayan. Oh di sini kerang hijaunya bagus. Kalau bicara misalnya siapa yang ngedana atau bagaimana, ya saya nggak tahu, ya masing-masing masyarakatnya lah. Tanggapannya Mas dengan adanya dari KKP yang mengatakan bahwa ini ilegal, tidak memiliki izin pembangunan tersebut dan disegel, nantinya pada 20 hari ke depan diminta untuk dibongkar, itu seperti apa Mas? Kami kan nggak tahu itu, karena tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat pesisir bahwa ini bermasalah ketika menggunakan dan sebagaimana, kan begitu. Kita nggak tahu lah, yang jelas nggak tahu. Kita orang awam nggak paham itu apa itu aturan-aturan. Oke. Terima kasih banyak Mas atas tanggapannya. Ya, saudara, benar sekali bahwa memang di balik sisi dari negatifnya, ternyata dari para nelayan Kahot yang berada di Kabupaten Tangerang ini mengatakan memiliki sisi positif, yang dimana menambahkan dari mata pencarian untuk mencari kerang, dan ini salah satunya adalah untuk menanggulangi darinya adanya abrasi untuk pemecahan ombak. Ariel Nata, Roy Ilman, Kompas TV, Banten.